Jessica justru berkarir dan menetap di Australia. Pada medio Maret 2012 hingga Juli 2014, ia mengambil pekerjaan sebagai graphic designer di Lacorium Health International. Dia juga sempat beberapa kali berpindah tempat pekerjaan, dan terakhir ia ke NSW Ambulance. Ia bekerja juga sebagai desainer grafis juga di bagian kimia. Ini merupakan perusahaan layanan kesehatan pemerintah Australia. Namun belakangan kuasa hukum membantah bahwa Jessica pernah bekerja di perusahaan kimia ini. Namun kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pemeriksaan terkait Jessica. Kemudian pada awal Desember 2015 kemarin, Jessica akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia setelah mengetahui rekannya Mirna sudah menikah pada bulan sebelumnya. Jessica kembali ke Indonesia pada 5 Desember 2015. Menurut Jessica, ia mengaku juga hendak mencari kerja di Indonesia. Dan sempat beredar isu bahwa ada hubungan cinta segitiga seperti itu ya. Namun dari informasinya bahwa Jessica mengenal Arif Sumarko, suami Mirna ini, ia mengenal memang sebelum menikah dengan Mirna si Arif ini. Namun perkenalan ini hanya sekedar kenal saja, bukan teman yang sering bergaul bersama begitu. Dan Jessica juga mengaku jarang sebenarnya bertemu dengan Arif. Kalaupun bertemu, pertemuannya dengan Arif ini selalu ditemani dengan Mirna. Kemudian usai kepulangannya ke Indonesia, Jessica sempat bertemu dengan Mirna dan suaminya di sebuah restoran pada 12 September 2015. 12 Desember 2015. Pertemuan ini inisiasi oleh Jessica yang mengaku sudah lama tidak bertemu Mirna yang ternyata sudah menikah. Ya, ini pertemuan yang terjadi sebelum Mirna, Hani, dan juga Jessica bertemu pada saat itu. Dan ini menurut pengakuan dari kuasa hukum, Jessica menurut mereka lolos dari uji tes kebohongan. Ia memang harus mengikuti sejumlah tes kebohongan di kantor polisi. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi. Meracuni Mirna. Berikut petikan wawancara dengan Dermawan Salihin, ayahanda dari Mirna. Begini, dari awal kan saya udah ngomong. Kan saya tanya dia, mulai curiganya, anak saya ini mati, minum kopi Vietnam yang kamu beliin. Gak ada orang lain nih, kamu doang, sama tukang kopi dong tentunya. Kamu minum apa? Dia bilang minum itu, mineral, air mineral. Loh, kok air mineral? Oh ya udah, saya pikir benar kali ya. Setelah saya melakukan pertanyaan kepada kopinya, saya lihat bonnya, apa sih minumnya kok mati anak saya gitu loh. Saya tanya-tanya, saya cukup kesel juga tuh sama tukang kopinya gitu loh. Cuma ya saya pendam toh, kan kita belum tahu siapa. Kalau saya nunjuk kan seuzon namanya itu. Ya, alhamdulillah saya diberi petunjuk ya. Allah itu baik dan maha besar, sehingga saya lihat di bonnya itu, saya lihat loh kok ini ada alkohol 2 yang diminum si J itu. Nah kemudian anak saya bilang minum apa? Kopi gitu. Duh, kok anak saya mati minum kopi, dia minum alkohol, katanya sakit emah ya kan, segala macam. Nah mulai itu saya curiga. Makanya bukannya saya mendahului, tapi ya saya kan orang tua punya naluri dong, ya kan? Ini anak saya belum pernah lihat, tahu-tahu ketemu di mana tuh? Di Abdi Waluyo, baru pertama kali saya lihat, ini siapa sih ini orang gitu kan? Karena waktu saya ke Australia juga terakhir saya lihat anak-anaknya tuh rame-rame, saya traktir makan gitu kan, ada, semuanya ada, cuma dia nggak ada. Hani ada. Nah ini makanya anak-anak nih semuanya pada mau ikut nanti kalau persidangan tuh mau malah ngedukung si Mirna. Ini anak siapa sih gitu loh, kok mau main bunuh itu gitu loh. Salah apa dan motifnya apa? Saya cuma tanya itu doang. Ya kalau memang dia pelakunya, tolong dong ngomong aja baik-baik. Ya kemungkinan kita toh Mirna nggak akan bangun lagi itu, sudah meninggal. Kita bisa pertimbangkan kenapa sih lo gitu loh. Jadi kita bicara lain, ini boro-boro sekalipun nggak pernah datang. Itu juga datang ke rumah duka kalau nggak diteleponin si kembar
satunya lagi nggak mungkin datang dan nggak pernah kontak, nggak pernah apa gitu, menghilang dengan sendirinya, terus malah mencari pencitraan dari TV ke TV dan seterusnya. Kita diam aja, liatin aja perbuatan dia, dan polisi juga tahu itu, bukannya nggak tahu. Iya jelas dong, maksudnya dia mencari pencitraan pakai lawyer apa, kalau orang nggak salah dia deketin saya dong, yuk Om kita cari dong nih siapa yang bunuh, kan saya nggak tahu apa-apa nih, kok bisa begini, ke tukang kopinya, kan kita serang tukang kopi kan gitu. Enggak tuh, tenang aja. Dan menurut Edi Hasibuan Kompolnas, itu sudah jelas sekali di CCTV itu gerakan-gerakan dia, ngeliatin CCTV segala macem mau ngapain. Kalau memang cuma traktir kopi kan nggak mungkin sampai begitu, ya kan? Saya sendiri dan keluarga masih bingung. Salah apa Mirna itu? Anak baik seperti itu, temennya ribuan. Boleh dibilang, lihat aja waktu datang dia meninggal atau di Australia, dia tuh keras orangnya memang betul. Saya khawatirnya dia salah ngomong gitu, kasar sama si J ini, dia dendam. Tapi masa sih dendam bisa bunuh orang kan? Enggak, harusnya gitu kan. Itu saya nggak tahu dari dunia perempuan ya. Kamera CCTV Cafe Olivier menjadi salah satu barang bukti kunci untuk mengungkap kasus kematian Mirna. Anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan yang telah melihat CCTV menyatakan Jessica terlihat bukti yang otentik sekali dan Anda cukup keberatan dan ingin CCTV dibuka ke hadapan publik. Pendapat Anda Pak Yudi? Iya, itu CCTV yang asli harus dibuka. Terus temannya Mirna Hani minum itu juga tidak mati, pegawainya restoran mencicipi juga tidak mati. Itu yang perlu digali juga. Sebelum datang Mirna dari ke kafe itu juga harus perlu digali oleh penyidik. Kemana saja? Ya, itu yang perlu dicermati. Kalau itu semua seperti digaduk-gaduk kan, ya, kalau orang Jawa bilang digaduk-gaduk kan, ya semua orang bisa masuk penjara dong. Bukankah Hani kemudian meralat keterangannya bahwa ia tidak sempat mencicipi, bahwa dia hanya... Ada apa diralat? Berarti dia dibawa tekanan dong, kalau diralat. Yang asli ya keterangan yang awalnya itu. Berarti dia ada tekanan dari orang yang melakukan penyidikan atau paling tidak atau yang lain dari kepolisian ada tekanan. Dan Anda yakin ada tekanan itu karena Mira Hani mengatakan pertama kali mencicipi lalu tiba-tiba meralat ucapan itu. Anda yakin ada tekanan di situ? Meralat ucapannya, ada buktinya masih di rumah sakit itu. Nanti saya hadirkan di persidangan. Oke. Terkait tadi Anda katakan juga pegawai kafe juga menyatakan sempat mencicipi tapi kemudian membuang begitu dan sempat merasakan kebas. Artinya ia juga merasakan ada racun di situ, Pak Yudi. Orang mencicipi cyanida setetes itu pasti tewas. Jangan membuat kesaksian palsu, kalau di pengadilan nanti bisa kena 242 KUHP nanti. Hukumannya 7 tahun. Dikatakan aja sebenarnya. Itu cyanida kok. 1 tetes pasti orang hukum. Pak Yudi, apalagi kadarnya 19 gram per liter. Terus diralat lagi 3 gram per liter. Lah ini apa? Kan gitu. Itu kan keterangan pers polisi kan. Oke. Pak Yudi, apa sih yang diinginkan oleh kuasa hukum dari Jessica untuk pihak kepolisian membeberkan hal mana? Kalau Anda katakan CCTV itu merupakan... Ya, saya kan tidak punya kewenangan ya. Advokat itu juga penegak hukum. Jadi tidak punya kewenangan untuk mengatur polisi. Biar masyarakat saja yang menilai masalah ini ya. Saya hanya membeberkan ini secara ilmiah dan logika masuk akal. Baik. Saya mau ke Pak Adrianus. Tadi Pak Adrianus sebentar Pak Yudi. Pak Adrianus tadi mengatakan bahwa yang punya akses terhadap kopi hanya Jessica seorang. Tidakkah si barista atau pembuat kopi juga sebenarnya punya akses ke situ? Meskipun at the end di akhir memang Jessica mungkin durasinya lebih banyak, tapi si pembuat kopi kan juga dia yang membuatkan kopi, artinya dia juga punya akses ke kopi situ dong Pak. Iya. Nah kenapa kemudian itu tidak dicurigai? Kalau Anda katakan tadi mengatakan hanya Jessica yang punya akses untuk menguasai kopi, bagaimana dengan pembuat Ya kopi? itu tadi soal akses ya.
nampaknya juga polisi kan melihat ke yang lain-lain, yang lain-lain lah gitu ya. Nah, maka atas dasar itu semua, maka tadi diambil satu, ini makanya pakai pendekatan probabilitas ini, gitu ya, pendekatan ya siapa yang paling mungkin gitu ya. Dari situ lalu kemudian diambil probabilitas bahwa yang paling mungkin adalah Jessica ini. Berarti teorinya asumsi kalau gitu? Pasti begitu. Jadi ada asumsinya, ada juga soal keyakinannya. Karena tadi dari semua bangunan tadi 4 alat bukti yang sebetulnya kalau kita bisa melihat petunjuk, sudah banyak petunjuknya, keterangan ahli juga sudah banyak gitu dan seterusnya. Paling-paling hanya 80% mendekati gambaran. Sehingga lalu ujung-ujungnya 20% itu dibutuhkan asumsi, dibutuhkan keyakinan. Bukankah dalam hukum butuh bukti material, Pak? Tidak hanya sekedar asumsi. Itu bisa dipatahkan. Iya, masalahnya kan nggak ada. Kalau ada dari awal sudah cepat ini, ya kan? Jadi itulah maka lalu kemudian dibutuhkan dulu. Masalahnya kalau kita tarik lagi, apakah lalu kemudian untuk semua kejahatan agar bisa terungkap, itu lalu diperlukan fakta-fakta telak. Ya masalahnya kan nggak semua kejahatan juga ada CCTV-nya kan gitu. Tapi untuk itu maka diperlukan proses tadi asumsi dan interpretasi dan juga keyakinan. Makanya kan tadi tetap harus tersisa pada hakim ya, bahwa dia bicara mengenai suara hatinya begitu. Kalau tadi Anda katakan fakta-fakta telat selain CCTV, apakah memang perkataan Jessica yang sering berubah-ubah merupakan kunci dari kepolisian? Betul. Jawabnya nanti Pak Janus. Kita kembali dialog. Jessica justru berkarir dan menetap di Australia. Pada medio Maret 2012 hingga Juli 2014, ia mengambil pekerjaan sebagai graphic designer di Lacorium Health International. Dia juga sempat beberapa kali berpindah tempat pekerjaan, dan terakhir ia ke NSW Ambulance. Ia bekerja juga sebagai desainer grafis juga di bagian kimia. Ini merupakan perusahaan layanan kesehatan pemerintah Australia. Namun belakangan kuasa hukum membantah bahwa Jessica pernah bekerja di perusahaan kimia ini. Namun kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pemeriksaan terkait Jessica. Kemudian pada awal Desember 2015 kemarin, Jessica akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia setelah mengetahui rekannya Mirna sudah menikah pada bulan sebelumnya. Jessica kembali ke Indonesia pada 5 Desember 2015. Menurut Jessica, ia mengaku juga hendak mencari kerja di Indonesia. Dan sempat beredar isu bahwa ada hubungan cinta segitiga seperti itu ya. Namun dari informasinya bahwa Jessica mengenal Arif Sumarko, suami Mirna ini, ia mengenal memang sebelum menikah dengan Mirna si Arif ini. Namun perkenalan ini hanya sekedar kenal saja, bukan teman yang sering bergaul bersama begitu. Dan Jessica juga mengaku jarang sebenarnya bertemu dengan Arif. Kalaupun bertemu, pertemuannya dengan Arif ini selalu ditemani dengan Mirna. Kemudian usai kepulangannya ke Indonesia, Jessica sempat bertemu dengan Mirna dan suaminya di sebuah restoran pada 12 September 12 Desember 2015. Pertemuan ini diinisiasi oleh Jessica yang mengaku sudah lama tidak bertemu Mirna yang ternyata sudah menikah. Ya, ini pertemuan yang terjadi. Ini memang betul. Saya khawatirnya dia salah ngomong gitu. Kasar sama si J ini. Dia dendam, tapi masa sih dendam bisa bunuh orang kan? Enggak, harusnya gitu kan. Itu saya nggak tahu dari dunia perempuan ya. Kamera CCTV Cafe Olivier menjadi salah satu barang bukti kunci untuk mengungkap kasus kematian Mirna. Anggota Komponas Edi Saputra Hasibuan yang telah melihat CCTV menyatakan Jessica terlihat bukti yang otentik sekali dan Anda cukup keberatan dan ingin CCTV dibuka ke hadapan publik. Pendapat Anda, Pak Yudi? Ya, itu CCTV yang asli harus dibuka. Terus temannya Mirna Hani minum itu juga tidak mati. Pegawainya restoran mencicipi juga tidak mati. Itu yang perlu digali juga. Sebelum datang Mirna dari ke kafe itu juga harus perlu digali oleh penyidik. Kemana saja? Ya, itu yang perlu dicermati. Kalau itu semua seperti digaduk-gaduk kan, ya, kalau orang Jawa bilang digaduk-gaduk kan, ya semua orang bisa masuk penjara dong. Bukankah Hani kemudian meralat keterangannya bahwa ia tidak sempat mencicipi, bahwa dia hanya... Ada apa diralat? Berarti dia di bawah tekanan dong. Kalau diralat
Yang asli ya keterangan yang awalnya itu. Berarti dia ada tekanan dari orang yang melakukan penyidikan atau paling tidak atau yang lain dari kepolisian ada tekanan. Dan Anda yakin ada tekanan itu karena Mira Hani mengatakan pertama kali mencicipi lalu tiba-tiba meralat ucapan itu. Anda yakin ada tekanan di situ? Iya, meralat ucapannya ada buktinya masih di rumah sakit itu. Nanti saya hadirkan di persidangan. Oke. Terkait tadi Anda katakan juga pegawai kafe. Pegawai kafe juga menyatakan sempat mencicipi tapi kemudian ini siapa sih ini orang gitu kan? Karena waktu saya ke Australia juga terakhir saya lihat anak-anaknya tuh rame-rame saya traktir makan gitu kan. Ada, semuanya ada. Cuma dia nggak ada. Hani ada. Nah ini makanya anak-anak nih semuanya pada mau ikut nanti kalau persidangan tuh mau malah ngedukung si Mirna. Ini anak siapa sih gitu loh, kok mau main bunuh itu gitu. Salah apa dan motifnya apa? Saya cuma tanya itu doang. Ya kalau memang dia pelakunya, tolong dong ngomong aja baik-baik. Ya kemungkinan kita toh Mirna nggak akan bangun lagi itu, sudah meninggal. Kita bisa pertimbangkan kenapa sih lo gitu loh. Jadi kita bicara lain, ini boro-boro sekalipun nggak pernah datang. Itu juga datang ke rumah duka kalau nggak diteleponin si kembar satunya lagi nggak mungkin datang, dan nggak pernah kontak, nggak pernah apa gitu, menghilang dengan sendirinya, terus malah mencari pencitraan dari TV ke TV dan seterusnya. Kita diem aja, liatin aja perbuatan dia, dan polisi juga tahu itu, bukannya nggak tahu. Iya jelas dong, maksudnya dia mencari pencitraan pakai lawyer apa, kalau orang nggak salah dia deketin saya dong, yuk om kita cari dong nih siapa yang bunuh, kan saya nggak tahu apa-apa nih, kok bisa begini, ke tukang kopinya, kan kita serang tukang kopi kan gitu. Enggak tuh, tenang aja. Dan menurut Edi Hasibuan Kompolnas itu sudah jelas sekali di CCTV itu gerakan-gerakan dia ngeliatin CCTV segala macem mau ngapain. Kalau memang cuma traktir kopi kan nggak mungkin sampai begitu, ya kan? Saya sendiri dan keluarga masih bingung. Salah apa Mirna itu? Anak baik seperti itu, temennya ribuan. Boleh dibilang, lihat aja waktu datang dia meninggal atau di Australia, dia tuh keras orang. Membuang begitu dan sempat merasakan kebas. Artinya ia juga merasakan ada racun di situ, Pak Yudi. Orang mencicipi cyanida setetes itu pasti tewas. Jangan membuat kesaksian palsu, kalau di pengadilan nanti bisa kena 242 KUHP nanti. Hukumannya 7 tahun. Dikatakan aja sebenarnya itu cyanida kok. 1 tetes pasti orang hukum. Pak Yudi, apalagi kadarnya 19 gram per liter. Terus diralat lagi 3 gram per liter. Lah ini ada apa? Kan gitu. Itu kan keterangan pers polisi kan. Oke. Pak Yudi, apa sih yang diinginkan oleh kuasa hukum dari Jessica untuk pihak kepolisian membeberkan hal mana? Kalau Anda katakan CCTV itu merupakan... Ya, saya kan tidak punya kewenangan ya. Advokat itu juga penegak hukum. Jadi tidak punya kewenangan untuk mengatur polisi. Biar masyarakat saja yang menilai masalah ini. Ya, saya hanya membeberkan ini secara ilmiah dan logika masuk akal. Baik. Saya mau ke Pak Adrianus. Tadi Pak Adrianus sebentar Pak Yudi, Pak Adrianus tadi mengatakan bahwa yang punya akses terhadap kopi hanya Jessica seorang. Tidakkah si barista atau pembuat kopi juga sebenarnya punya akses ke situ? Meskipun at the end di akhir memang Jessica mungkin durasinya lebih banyak, tapi si pembuat kopi kan juga dia yang membuatkan kopi, artinya dia juga punya akses ke kopi situ dong Pak? Iya. Nah kenapa kemudian itu tidak dicurigai? Kalau Anda katakan tadi mengatakan hanya Jessica yang punya akses untuk menguasai kopi, bagaimana dengan pembuat kopi? Ya itu tadi soal akses ya. Nampaknya juga polisi kan melihat ke yang lain-lain, yang lain-lain lah gitu ya. Nah maka atas dasar itu semua, maka tadi diambil satu, ini makanya pakai pendekatan probabilitas ini, gitu ya. Pendekatan yang siapa yang paling mungkin gitu ya. Dari situ lalu kemudian diambil probabilitas bahwa yang paling mungkin. Sebelum Mirna, Hani, dan juga Jessica bertemu pada saat itu. Dan ini menurut pengakuan dari kuasa hukum, Jessica menurut mereka lolos dari uji tes kebohongan. Ia memang harus mengikuti sejumlah tes kebohongan di kantor polisi.
Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi. Meracuni Mirna. Berikut petikan wawancara dengan Dermawan Salihin, ayahanda dari Mirna. Begini, dari awal kan saya udah ngomong. Kan saya tanya dia, mulai curiganya, anak saya ini mati minum kopi Vietnam yang kamu beliin. Nggak ada orang lain nih, kamu doang. Sama tukang kopi dong tentunya. Kamu minum apa? Dia bilang minum itu, mineral, air mineral. Loh, kok air mineral? Oh ya udah, saya pikir benar kali ya. Setelah saya melakukan pertanyaan kepada kopinya, saya lihat bonnya, apa sih minumnya kok mati anak saya gitu loh. Saya tanya-tanya, saya cukup kesel juga tuh sama tukang kopinya gitu loh. Cuma ya saya pendam toh, kan kita belum tahu siapa. Kalau saya nunjuk kan seuzon namanya itu. Ya, alhamdulillah saya diberi petunjuk ya. Allah itu baik dan maha besar, sehingga saya lihat di bonnya itu, saya lihat loh kok ini ada alkohol 2 yang diminum si J itu. Nah kemudian anak saya bilang minum apa? Kopi gitu. Duh, kok anak saya mati minum kopi, dia minum alkohol, katanya sakit emah ya kan, segala macam. Nah mulai itu saya curiga. Makanya bukannya saya mendahului, tapi ya saya kan orang tua punya naluri dong, ya kan? Ini anak saya belum pernah lihat, tahu-tahu ketemu di mana tuh, di Abdi Waluyo, baru pertama kali saya lihat.